Nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik, niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Nah ini yang agak sensitif kalau terang nol masalah amar ma'ruf nahi munkar. Iki dawuh Ibnu Khaldun kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi juga tidak jadi pemalas. Ngeten ya masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amrun itu maknanya urusan ya. Amrun maknanya apa? Urusan. Manhiyun mungkar maknanya aneh. Jadi mungkar maknanya apa? Aneh. Malah darani ma'ruf dikenal. Ya ma'ruf maknanya apa? Dikenal. Mungkar maknanya aneh. Iki ruwono tenan iki. Kula baleni malih iki. Kaya wong dikeloni ra bojone kanane, ra bojone kok ngeloni, berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda motore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dinggo tanpa pamit dijupuk, aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrah manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan. Ini kalau utek dulu ya hadis ini. Mar amin kumungkaron fali wajiruhu biyadi. Fa ilam yastati fa bi lisanihi. Fa ilam yastati fa bi qalbi. Terus wa dzalika atakul iman. Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis, di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah, macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah nopo? Mau merubah nopo? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rumono tenan. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus Nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh ini rumah Allah tenang gitu, sampai orang sok pribadi. Kanjeng Nabi ora mangkal cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan tidak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi kanjeng Nabi boten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mek Nabi. Nabi Syuaib bin ngoten. Nabi Syuaib itu kaum merah seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ning rak. Sampai kaumnya nak muni ya Syuaib, andaikan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wa ma anta alaina bi'aziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompokmu, kowe ora keluarga ning tak siksa. Wa ma anta alaina bi'aziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lalu Nabi Syuaib qala aradi a'azu alaikum min. Paham ini rumah nonton. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem sosial. Kalau tidak kamu akan sia-sia. Karena tidak ada nabi diutus kecuali dari kalangan terhormat, supaya masa-masa dakwah disalahpahami itu tidak sampai dibunuh. Jadi kasus Nabi Syuaib kaumnya kalau napa jenenge walau la rohtuka la rojam nah kawama anta alina biasi. Qala ya qaumi ardi a'azzu alaikum minallah wattaqtumu wa ra'akum napa. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat. Jika kaumnya bilang qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla marjuwan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini dua pengetahuan. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali, pensamaan orang sidik-sidik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa,
la budda min rajulin min malin aw adna jahil yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat Bang, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa nak barokah ngaji niki sing melarat teman-teman dadi mboten sida wae niki mergo barokah fatwa niki. Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, ya punya apa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahil, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membendani agamanya. Jadi bayangno misalnya, kowe ku melarat duwe wong kafir sing anti Islam. Rumakno wis kowe melarat duwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti Islam, kowe iso bayangno nglakoni salat. Boten saged kan. Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat di salat. Kita yo ora duwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang sholat nyaman baru kayak adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja yang menopang sholat itu nggak dianggap masalah. Nah saya ini suratul masalah itu buat wali, jajalah saya ini gue urip yang Timor Leste gitu. Gue majikan yang nganggap sholat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggap sholat itu masalah. Kamu kangelan kan sholat. Nah, makanya lah terus tak musim ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah. Wong Islam dukung demokrasi asasi agama itu untung tak rugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam nggak diapa-apai. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi istihad semlihat. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar, Myanmar negara putih, Singapura, Rohingya, nanti di Thailand, di Papua ini, terjadi Phuket ya. Macam-macam. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok namanya Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya pulau bener-bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu tidak hanya Gus Dur. Zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di Pulau Baleni Malaya, jadi Pulau Suwon sampai nak seneng duit ya monggo mawon. Anggap mawon itu adnal jah wa adnal mal sing dadekno kuwe iso nentokno salat. Mergo nak duwe wong kafir gak iso nentokno perilaku agamaan hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula nu merasa kula kiai kan. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh ben dino. Gus kula nu biasa Gus goreng daging babi. Niku kula cek ra tersiksa. Tersiksa kula nu nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dan kula cilik kula nu mondok. Tapi baru kayak melarat masih dene. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada teman miskin buruh. Niku ada wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Biasanya dia mau cukup kon ngeteroni gon-gon maksiat. Suatu saat bangkrut itu tenanan. Dikai kunci mobil, kok gulane paling ayu. Terone maku waduh, tau ngasih pasung muen lho. Dia ini lagi sadar metu iku lho nangis. Gus kula niku kualat be hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir itu mendekati napa? Kekafiran. Buat tadi saya melarat-melarat dan tobat. Nah melarat kamu ya rada musibah, bener maksudnya. Buat tadi urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawe ini miskinan, kepengen melarat, kok iki kok muni fakir pun dekati napa? Kafir. Dia ini janggal. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi bilang melarat iku ora. Karena dia melarat kepengen dibilang Nabi, jadi hadis kadal fatwa yakuna kufran itu janggal. Buareng ngalami nasib ngoten tangisan. Walhasil dia metu gak kerja terus metu ikulom ben nangis. Kualat tenang itu. Jadi ini cerita. Sama rasa tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik. Karena lewat partai Islam, umat Islam itu nanti sholat itu gak aneh. Ini anggap aja ben sholat itu gak aneh.
Kue duwe di kekuatan sistem sosial yo baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane sholat. Ora hadun nafsi. Sampai kayak di duit tuh enak nak sholat orang sing larang, tapi nak duit itu gantung wong sing ora sholat iso wae aku dilarang Iku yo wis masuk alladzina immakkanna fil ardi aqamus shalah. Iku lho suwun sampean sing melarat, cita-cita wae duit sing dadekno gampang sholat. Nah sampean wis betah melarat, tapi kalau melarat lah sholat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat kok. Tapi dia juga mikir ngono, gara-gara melarat temu turunan, soalnya anak sing buruk, sebenarnya ngalami hal yang tidak kamu alami. Ya kan mungkin saja, saking kowe melarat terus anak untuk berburuh di Jakarta sing rosok. Buruh ning wong sing ora. Coba mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak, itu termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wae yakhsal lagi naro taraku min khawfihim napa dzurriatan biasan khawfu alaihim tetep kudu wae. Mulane ketika nek Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassalu bihi minti sing bisa nggo bentengi napa aku. Tanah kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi syukur. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno teng Ashabul Kahfi ketika ana cahili anake wong saleh. Abahe gak bundut. Abahe sempat nyimpen emas gatangan, geleng-geleng kene. Jadi orang wong saleh mati nyimpen emas apa? Gatangan ora. Boten lari emas gatangan ora. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nek rubuh emas gatangan e konangan. Nek konangan dipek ondolen. Lha wae rubuh ditoto Nabi sinten? Nabi Musa protes, wong karuan tembok berubah kok toto, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Jawab Nabi Khidir wa amal jidaru fakana li gulamaini napa dadi fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuduhuma salih. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan ketalian apa? Ternyata di panitia ini Nabi Khidir supaya emas ini enggak jatuh ke tangan-tangan orang. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma salih. Iku nang yo nak wong soleh nabung iku enggak ngurangi ketalian. Tapi rasa go mabum mukhalafah nara nabung ra saleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un ngono ra tak jero-jero pokoke intine kok ana ayat wong saleh nabung itu gak ngurangi kesalehan wa kana abuhuma salih. Saiki wong do ora ngalim sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa padahal mau dukung awake dhewe paham nggih fatwa dukung awake dhewe keliru pokoke barang berlebihan. Jadi senang dulu berlebihan, mau ambil miliaran gak jelas itu mana. Karena cara kalau tak sedengan misalnya Saruga itu mati ya warisan berapa? 1 juta. Berapa? Mungkin berubah tak anaknya cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjano. Nama tak kareng ngedol, loh. Wah, tentu bener ya mas utawi. Ya tabungan, mesin kubur foto-foto kaki pegawai ya. Buatan pulau setuju fatwa Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu nggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Nah terhormat itu tadi itu kata Imam Ghazali sebetulnya ada harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini ruang rotan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Nah sekarang kalau pertanyaannya, gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentenan Islam yang minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Mau pangeran yo mau tenan, joro ora pangeran yo kapok tenan di teori itu. Seorang pangeran, banyak itu nyata. Wong sahabat itu jenis sahabat anyaran Islam dioper. Terus rugen sofa seneng-seneng keluar atau sofa.
Sange ngopere bedino misoi gereja, misoi watu pangeran. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah tuh jancuk pisan pangeran tembah. Pangeran akhirnya kena kan. Pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya Allah syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fa yasubbu wa aduwam biwil. Mat sahabat temu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Korbane aku Mas. Jadi jangan kira semangat. Misalnya kaya Ruhen terus semangat nyekno aku ora nyekno kiai dia aku ada mau kiai akeh. Jadi kabeh mulane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli fa yasubbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisah. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangerane dipisah. Lah pangerane ku sapa ora apa kan?